Halo teman-teman, kita masih berada di bab 1, tingkatan kekayaan, ketahui rasa uang untuk meraih kekayaan. Namun kita akan segera memasuki subbab ke-6 yang berjudul keinginan memiliki apartemen adalah insting. Sandang, pangan, dan papan adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar. Dengan kebutuhan mendasar itu, kita bisa menilai kekayaan orang lain. Baju apa yang mereka pakai, makanan apa yang mereka santap, seperti apa rumah tempat mereka tinggal. 3 hal ini adalah proporsi dasar kehidupan ekonomi yang telah ada bersama umat manusia sejak awal. Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga pada akhirnya merupakan proses untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan 3 dasar keperluan manusia tersebut. Korea Selatan juga berfokus untuk menyelesaikan masalah perekonomian yang sempat hancur setelah peristiwa 25 Juni. Setelah itu, Korea Selatan dikenal sebagai negara yang memiliki dasar sandang, pangan, dan papan yang kuat. Namun, akhir-akhir ini muncul perdebatan soal rumah seperti apa yang kita tinggali. Pak Menteri, mau tinggal di rumah sewa apartemen shopping mall? Kalimat di atas adalah judul dari berita di surat kabar Jungang Ilbo setelah pemerintah mengumumkan kebijakan baru mengenai real estate ke-24. Ketika artikel tersebut dikeluarkan, menteri yang menerima pertanyaan tersebut merasa frustrasi. Begitu pula dengan editor yang menulis judul besar tersebut dan masyarakat yang membacanya. Demikian pula denganku. Ketika membaca berita tersebut, tiba-tiba aku teringat akan kenangan sewaktu aku masih kecil. Aku lahir di akhir tahun 1960 di sebuah rumah sakit bersalin kecil di kota Seoul. Sebagai anak ketiga di antara 5 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Aku sebenarnya enggan mengatakan ini, tapi sepertinya aku harus bilang, dulu di zamanku, hidup di zamanku dulu sangat susah. Kami tidak memiliki tempat tinggal yang layak, atau baju yang nyaman, maupun makanan cukup. Herannya, hampir semua keluarga memiliki anggota yang tidak sedikit, seperti halnya kami yang terdiri atas kakek, nenek, ayah, dan ibu, dan 6 bersaudara. Anggota keluarga kami terdiri atas 10 orang. Kami tidak hidup dengan keperluan dasar yang tercukupi. Namun di masa masih dilanda kemiskinan itu pun, aku punya sebuah harapan. Harapan untuk memiliki kamar sendiri meskipun ukurannya kecil. Seringkali aku menahan lapar karena anggota keluarga kami banyak, tapi jumlah makanannya hanya sedikit. Atau menahan untuk tidak memakai baju bekas pakai kakak-kakakku, atau bisa bertahan tanpa payung meski sedang musim hujan. Tapi tidak memiliki ruangan khusus untuk diri sendiri sangatlah berat buatku. Waktu kecil, aku termasuk anak yang sensitif, apalagi di saat tidur. Kalau sedang berkunjung ke rumah saudara dekat, semalaman aku sama sekali tidak bisa tidur. Aku tidak bisa tidur ketika bersama orang yang tidak terlalu aku kenal. Di awal masa bekerja, biasanya diadakan malam keakraban karyawan yang mengharuskan kami semua untuk menginap. Dan aku akan merasa sangat tidak nyaman ketika harus berbagi kamar dengan orang lain. Aku adalah orang sesensitif itu. Karena itulah aku sangat mendambakan kamar pribadi. Baru ketika menikah dan keluar dari rumah sajalah aku akhirnya memiliki ruangan sendiri. Tapi apakah itu hanya impianku seorang? Saudara laki-laki dan perempuanku pun pasti demikian. Itu adalah keinginan kami semua. Setiap malam mengkhawatirkan tempatku tidur dalam satu kamar yang terbatas sungguh bukanlah hal yang mudah. Meskipun kami adalah keluarga, keinginan akan ruang pribadi adalah hal yang tidak bisa dimungkiri. Memiliki kamar sendiri atau ruangan yang bisa digunakan secara pribadi adalah keinginan semua orang.
Mungkin karena alasan itulah aku sangat suka rumah dengan kamar yang banyak dan luas. Aku paling suka ketika pada tahun 2009, kami sekeluarga bisa tinggal di apartemen berukuran 132 meter persegi dengan kamar pribadi masing-masing. Setiap orang jelas berbeda-beda, tapi yang pasti mereka semua ingin memiliki ruangan sendiri. Besar atau kecilnya ruang tersebut bukanlah masalah. Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang tidak ingin ditunjukkannya kepada orang lain. Suatu hal atau penampilan kurang baik yang tidak ingin ditunjukkannya kepada orang lain, dan hal seperti itulah yang bisa terlindungi dengan adanya kamar sendiri. Apabila memiliki kamar sendiri adalah keinginan pribadi, memiliki rumah sendiri adalah keinginan setiap keluarga. Kebanyakan orang lebih memilih apartemen sebagai tempat tinggal. Kelebihan dari apartemen adalah tempat itu bisa digunakan sebagai ruang privat. Zaman dulu, apartemen selalu dianggap sebagai tempat tinggal yang menjauhkan hubungan antar manusia. Namun aku tidak pernah menganggap apartemen sebagai pemisah hubungan manusia, melainkan sesuatu yang bisa menjamin privasi seseorang. Di tengah kepadatan kota, setiap orang butuh ruangnya secara mandiri sebagai tempat tinggal bersama keluarga masing-masing. Selayaknya keinginan masa kecilku untuk memiliki kamar pribadi. Setiap orang menginginkan apartemen yang bisa digunakannya sebagai ruangan khusus bersama keluarganya. Sebuah rumah memang berfungsi sebagai ruang pribadi, tapi mengenal lingkungan di sekitar rumah juga penting. Dari dulu, bagian terpenting dari rumah adalah lokasinya. Lokasi rumah berpengaruh besar kepada kehidupan. Ada kisah berjudul Meng Mosam Chon Jigyo. Ini cerita tentang seorang ibu yang sampai rela pindah rumah sebanyak 3 kali demi mencari lingkungan yang tepat untuk anaknya. Ketika tinggal di dekat pemakaman, anak tersebut mendapat pengaruh buruk. Ketika pindah ke dekat pasar, anak itu justru menirukan pedagang. Barulah ketika pindah ke dekat sekolah di daerah pedesaan, dia menjadi orang yang gemar membaca. Kisah ini menekankan pentingnya lingkungan sebuah hunian. Apabila diubah menjadi istilah masa kini, pentingnya lokasi hunian bisa dinilai dari kedekatannya dengan sekolah, pemandangan yang bagus, dan kedekatannya dengan stasiun. Harapan dari semua ibu adalah keluarganya bisa tinggal di hunian dengan lingkungan yang baik, dan juga bisa menjadi aset yang aman. Keinginan seperti itu muncul bukan sekedar karena hasrat untuk investasi atau karena pemikiran egois untuk kepentingan keluarga semata, melainkan karena memang inilah keinginan yang mendasar. Seperti cerita Meng Mosam Chon Jigyo. Ini adalah keinginan untuk membesarkan anak dengan pendidikan yang baik. Tinggal di tempat yang mengalami kenaikan harga pasar agar di masa depan nanti bisa dijadikan harta yang bisa diwariskan kepada sang anak. Itu semua adalah harapan dari setiap orang tua. Karena alasan itu, semua orang merasa frustrasi ketika keputusan real estate ke-24 tentang pengadaan hunian di pusat perbelanjaan dan hotel diumumkan. Pemerintah seperti tidak memahami perasaan para orang tua yang menginginkan anak-anak mereka tumbuh di tempat dengan pendidikan yang baik dan tempat strategis yang nilainya akan naik agar bisa diwariskan. Pastinya peraturan tersebut bukan dibuat untuk merugikan, tapi entah mengapa semua orang salah paham. Singkatnya, pusat perbelanjaan dan hotel tidak memiliki lingkungan yang bagus untuk hunian. Sebuah tempat di mana ada aktivitas perdagangan di dalamnya sejak awal bukanlah lingkungan yang cocok untuk hunian. Dengan gedung yang dirancang bukan berdasarkan model atau struktur untuk apartemen, pusat perbelanjaan atau hotel pastinya tidak memiliki lingkungan yang tepat untuk ditempati sebagai hunian. Gedung seperti itu tidak memiliki fasilitas untuk memasak. Tapi kita tidak mungkin harus pesan makanan setiap hari dan pastinya kita menjadi sangat tidak nyaman karenanya. Masyarakat kebanyakan memang tidak memiliki banyak uang seperti orang kaya.
Tapi keinginan mereka untuk tinggal di lingkungan yang layak dan nyaman sama saja dengan keinginan dari orang kaya. Rumah bukan hanya sebuah tempat untuk tidur, tetapi tempat seseorang menjalani kehidupannya. Rumah adalah tempat kehidupan. Khususnya di masa COVID-19 ini, makin banyak waktu yang kita habiskan di rumah. Tidak bisa dimungkiri betapa pentingnya rumah dalam kehidupan seseorang. Hasrat seseorang untuk memiliki rumah yang tepat juga makin besar. Masyarakat biasa pasti tahu. Dalam hal tempat tinggal, masyarakat biasa pun memiliki standar yang sama tingginya seperti orang kaya. Masyarakat pasti mau juga tinggal di apartemen yang memenuhi standar tinggi tersebut. Tapi mengapa pemerintah sepertinya tidak mengerti perasaan masyarakat? Apakah kelak akan muncul peraturan tentang penyediaan apartemen yang lebih mendukung keinginan masyarakat untuk hidup dengan nyaman? Ini adalah akhir dari subbab ke-6 yang berjudul Keinginan Memiliki Apartemen Adalah Insting. Selanjutnya, kita masih memiliki satu subbab lagi untuk bab 1 yang berjudul Dari Krisis Timbul Pembelajaran.